Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Panji Hasan, saya Dimas Wirayuda. Saya Raisya Ramadhani. Saya Nadia Elisia. Saya Kayla Fisha. Di sini kami ingin menjelaskan tentang konsep dasar peluang. Yuk kita langsung simak videonya. Yo! Pengertian percobaan dan ruang sampel. Percobaan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengamati sebuah kejadian dari eksperimen atau situasi acak yang hasilnya tidak dapat diprediksi secara pasti. Contohnya melempar sebuah dadu yang hasilnya setiap lemparannya hasilnya akan berbeda. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S. Misalnya, dalam percobaan melempar dadu 6 sisi, ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah cara menentukan ruang sampel. Yang pertama menggunakan cara mendaftar. Di sini saya mengambil contoh dengan sebuah 2 paku payung, yaitu posisi paku payung adalah melentang, yaitu T, pada paku payung yang pertama, dan miring atau M pada posisi paku payung yang kedua, dan ditulis TM. Kejadian lain yang mungkin terjadi pada pelemparan 2 buah paku payung tersebut adalah TT, TMT, dan juga MM. Nah, ruang sampel yang dapat ditulis adalah TT, MT, TM, dan yang terakhir ada MM. Jadi NS-nya itu 4. Selain menggunakan cara mendaftar, di sini juga ada cara menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Nah, di sini ada tabel. Saya mengambil contoh sama kayak yang tadi, yaitu 2 buah paku payung yang telentang sama yang miring. Ya, di sini kita tulis sampelnya T sama M. Di sini juga kita tulis T dan M. Lalu kita masukkan T dengan T yaitu TT, T dengan M yaitu TM, M dengan T yaitu TM, dan M dengan M yaitu MM. Selanjutnya yang terakhir ada cara menggunakan diagram pohon. Diagram pohon ini sama, saya ambil contoh dari yang 2 buah paku payung tadi. Kita masukin T, jadi bedanya itu dia bikin panah seperti ini. Lalu kita kaliin T dikali T yaitu TT, T dengan M yaitu TM. Selanjutnya M dengan T yaitu MP, M dengan M yaitu MM. Jadi sampelnya dapat kita tuliskan yaitu TT, MT, TM, dan terakhir MM dengan NS-nya yaitu 4. Selanjutnya itu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Nah, setiap himpunan bagian dari ruang sampel dinamakan kejadian atau peristiwa. Nah, kalau ruang sampel kalau titik sampel itu hanya 1, berarti itu dinamakan kejadian sederhana. Dan kalau kejadian titik sampelnya itu lebih dari 2 atau 2, itu dinamakan kejadian majemuk. Di sini ada contohnya, yaitu percobaan melambungkan 3 kuping logam. Nah, dengan A itu sebagai sisi angka dan G itu sisi gambar. Didapatkan sampelnya itu AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Nah, dari sini itu kita bisa mendapatkan himpunan, ada 4 himpunan, yaitu himpunan B itu dimisalkan untuk himpunan yang kejadian munculnya 3 angka, yaitu AAA. Nah, di sini itu hanya ada 1 ya, AA-nya. Nah, yang kedua itu ada himpunan C, itu dimisalkan untuk kejadian munculnya ketiganya itu gambar, GGG. Nah, di sini hanya ada 1. Lalu berikutnya itu himpunan D dimisalkan dimisalkan untuk kejadian munculnya 2 angka. Di sini itu ada AAG, AGA, dan GAA. Jadi itu ada 3. Lalu berikutnya ada himpunan E dimisalkan untuk kejadian munculnya 2 gambar. Ada AGG, GAG, dan GGA. Nah, jadi di sini itu himpunan yang B dan himpunan yang C itu termasuk itu ke dalam kejadian sederhana. Karena di sini tuh dia tuh cuma ada 1 titik sampelnya. Nah, kalau yang himpunan D dan E itu termasuk itu dalam kejadian majemuk, karena di sini tuh titik sampel itu mereka ada 3. Pengertian peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dari suatu kejadian acak. Biasanya dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Menghitung peluang suatu kejadian, rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, PA itu sebagai peluang kejadian A,
NA-nya itu sebagai banyaknya anggota A dan NS-nya itu sebagai banyaknya anggota ruang sampel. Nah, di sini kita langsung aja ke contohnya. Pada percobaan melambungkan dua dadu, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, NS-nya itu sama dengan 36. Kenapa? Karena di sini ada dua dadu dan dua dadu itu ada 6 sisi. Jadi 6 kali 6 jadi 6 kali 6 jadinya 36. Lalu di sini ada A sebagai ruang sampel dari jumlah mata dadu yang berjumlah 6. Di sini ada 5, yaitu jadi 1,5 itu jadi kan 6. Jadi 1 tambah 5 itu sama dengan 6. Jadi ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Jadi di sini itu NA atau jumlah dari anggotanya A itu ada 5. Nah, di sini kita langsung aja masukkan ke dalam rumusnya. PA sama dengan di sini NA-nya itu sama dengan 5, berarti ditulis NA-nya 5 per 36 karena NS-nya itu atau banyaknya ruang sampelnya itu 36. Jadi peluang untuk mendapatkan peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6 itu ada 5 per 36. Selanjutnya ada komplement dari peluang suatu kejadian. Jika PA merupakan peluang suatu kejadian A pada ruang sampel S, maka rumusnya PA plus PA absen sama dengan 1. Jadi PA absen bukan peluang kejadian A. Terus di sini ada contoh soalnya, yaitu sebuah dadu bermata 6 dilambungkan sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu bukan prima. Nah, jawab. Di sini ada NS sama dengan 6. Terus misalnya A sama dengan kejadian muncul mata dadu prima. Nah, jadi A-nya itu 2, 3 sama 5. Maka NA-nya sama dengan 3 karena di sini ada 3 angka. Terus PA sama dengan NA per NS. Kan NA-nya itu ada 3, terus NS-nya itu ada 6, jadi 3 per 6. Terus sama-sama dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi terus PA plus PA absen sama dengan 1. Terus di sini setengah plus PA absen sama dengan 1. PA absen sama dengan setengah. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika PA merupakan kejadian peluang A pada ruang sampel S, maka frekuensi harapan kejadian A dari M kali percobaan. Jadi rumusnya FH A sama dengan N dikali PA. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada dari seperangkat kartu grid diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu warna merah. Jawab. Kartu grid terdiri atas 13 kartu sekop, 13 kartu keriting, dan 13 kartu wajib, 13 kartu hati. Nah, jadi NS-nya sama dengan 52. 52 itu dari jumlah kartu sekop, keriting, wajib sama kartu hati. Terus N-nya sama dengan 130 dari 130 kali percobaan. Terus NA sama dengan 26 itu dari 13 kartu wajib ditambah 13 kartu hati. Terus PA sama dengan NA per NS sama dengan jadi 26 per 52. Kita bagi sama-sama 26 jadi 1 per 2. Jadi FHA sama dengan N kali PA sama dengan 130 dikali setengah sama dengan 65. Selanjutnya di sini ada peluang gabungan dua kejadian. Yang pertama ini ada peluang C gabungan D sama ini rumusnya. Peluang C gabungan D sama dengan dari peluang C ditambah peluang D dikurang peluang C irisan D. Di sini ada contoh. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 2 dan mata dadu genap.
Jawab. Nah, diketahui sampelnya itu kan dadu ada 6 sisi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada NS-nya itu ada 6. Misal C-nya ini kita kejadian mata dadu 2 dan D ini mata dadu genap. Maka C-nya ada 2 karena kan angka 2 cuma ada 1 ya, 2. Maka NC sama dengan 1. Terus D di sini ada angka genap. Yang dicari itu angka genap ada 3, 2, 4 sama 6. Maka ND sama dengan 3. Nah, masuk ke bagian fan. Di sini ada bagian irisan C-nya itu ada 2 karena di sini NC-nya 1, di sini 2. Ya. Terus ada di irisan D. Di sini 2, 4, 6. Jadinya di sini ada 3. Terus yang di tengah-tengah yaitu C irisan D. Yang di tengah-tengah kan di irisan C ada 2, di irisan D juga ada 2. Berarti yang di tengah itu angka 2, yang 1 ini. Nah, di sini ada irisan ruang C irisan D. Ruang C irisan D ini ada 1 karena kan cuma ada 1 angka di sini. Jadi kita langsung tulis ruang C-nya yang sini 1/6 ditambah 3/6. Ini yang bawah ini ruang sampelnya yang ini nih dikurang 1/6. Di sini ada 1 ditambah 3 dikurang 1 itu hasilnya 3. Terus 6 ditambah 6 dikurang 6 itu hasilnya 6. 3/6 atau 1/2. Ada peluang gabungan 2 kejadian saling lepas. Di sini ada rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh di sini. Pada percobaan melambungkan 2 keping uang logam, tentukan peluang muncul keduanya angka atau keduanya gambar. Di sini jawab. Dari sampelnya itu kan ada 4 yaitu angka sama angka gambar, gambar angka sama gambar-gambar. Yang berarti ini NS-nya itu 4. Misal E itu kejadian muncul keduanya angka dan F itu keduanya gambar. Di sini E cuma ada 1 yaitu A sama A, F juga cuma ada 1 yaitu gambar sama gambar. Maka NE itu 1, NF-nya 1. Langsung ke rumusnya. Peluang E gabungan F sama dengan P peluang E ditambah peluang F. Di sini tadi kan NE-nya ini 1, NE dibagi sama NS 4. 1/4 ditambah NF dibagi per NS. Jadi 1/4 ditambah 1/4 hasilnya 2/4 ya, atau disederhanain jadi 1/2. Selanjutnya ada peluang kejadian saling bebas. Jika ada 2 kejadian, misalnya A dan B, kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B dan sebaliknya. Dirumuskan pada ini. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu sebuah bola dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya, diambil sebuah bola secara acak. Berapakah bola terakhir keduanya bola merah? Jawab. Terus di sini ada jawabannya. NE sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. 3-nya dari 3 bola merah, terus 7-nya itu dari 7 bola putih. Jadi hasilnya 10. Terus misal kejadian A terambil bola merah pada pengambilan pertama. Terus B, kejadian bola terambil bola merah pada pengambilan kedua. Nah, dalam hal ini A dan B saling bebas karena terjadinya A tidak mempengaruhi terjadinya atau tidaknya B. Jadi PA sama dengan 3/10, 3-nya dari terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan 10-nya itu dari hasil sampel. Terus dan PB 3/10 juga sama karena pengambilan keduanya itu 3 bola merah per 10 dari hasil sampel. Terus PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 3/10 dikali 3/10 hasilnya 9/100. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang peluang kejadian bersyarat. Rumusnya ada peluang A terjadi setelah peluang B terjadi.
sama dengan PA irisan B per PB, atau PA atau B sama dengan kejadian A dengan syarat B telah muncul dan peluang B tidak atau bukan 0. Nah, contohnya dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Soalnya, tentukan peluang terambil bola pertama biru dan kedua kuning. Baik, untuk menjawab soal tersebut diketahui NS yaitu jumlah bola kuning dan bola biru 8 tambah 4 sama dengan 12. PA sama dengan NA per NS, itu diketahui dari rumus. NA-nya itu adalah bola biru yang berjumlah 8 dan NS adalah jumlah dari bola biru dan bola kuning sama dengan 12. Bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 bagi 4 sama dengan 3. P, B atau A sama dengan NB per NS min 1. Diketahui NB atau bola kuning berjumlah 4 dan NS yang diketahui 12 dikurang 1 sama dengan 11. Nah, P A irisan B yaitu yang sudah kita cari tadi dimasukkan 2/3 dikali 4/11. 2 dikali 4 8, 11 dikali 3 atau 3 dikali 11 sama dengan 33. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalam.